Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya hari ini? Pagi kembali. Berarti kalau sudah mandi, sudah sarapan, kita siap ya mulai pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Oke, dipersiapkan catatannya, handphonenya, pulpennya. Jadi kita sudah benar-benar siap untuk memulai pembelajaran. Bisa dicek di grup Telegram kita. Itu link untuk absen ya. Silakan diisi dengan nama kalian. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Aswin pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Saya langsung menjabat jadi KM ya Pak ya. Oke, mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Topik pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu satu mengenai bentuk-bentuk permasalahan sosial, yang kedua mengenai penyebab dari permasalahan sosial. Kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Melalui eksplorasi di internet, seperti penayangan gambar dan video, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 2. Mengkritisi penyebab munculnya permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 3. Menelaah bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. 4. Merumuskan penyebab munculnya permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dikomunikasikan secara santun dalam sebuah presentasi melalui Google Meet menggunakan poster digital dengan rasa percaya diri untuk memiliki rasa tanggung jawab dan peduli sosial. Sebelum kita membahas bentuk-bentuk permasalahan sosial, kita flashback dulu nih mengenai materi-materi sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Di sini menurut Arnold Ross, masalah sosial adalah situasi yang tidak diinginkan dan dianggap akan mempengaruhi pada keadaan masyarakat, yang hingga akhirnya kondisi tersebut harus diberikan upaya pengubahannya supaya masalah sosial bisa teratasi. Bisa dipahami definisinya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita lanjut ke klasifikasi masalah sosial. Di sini ada 4. Ada masalah sosial berdasarkan faktor ekonomi, ada masalah sosial faktor biologis, ada masalah sosial faktor psikologis, dan masalah sosial faktor kebudayaan. Kemudian, ini teori-teori permasalahan sosial itu ada 3. Ada teori fungsionalis, ada teori konflik, dan teori interaksionis simbolik. Silakan kalian mengamati video berikut ini, nanti kita sama-sama berdiskusi mengenai bentuk-bentuk permasalahan sosial berdasarkan video tersebut. Silakan.
Boleh, silakan Iska. Ya Pak, jadi menurut pendapat saya kemiskinan ini adalah salah satu contoh potret masalah sosial yang sampai saat ini masih belum kita temukan solusinya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Bapak akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok tentang kemiskinan. Kelompok kedua tentang kriminalitas, kelompok ketiga tentang kesenjangan sosial, kelompok 4 tentang ketidakadilan sosial, kelompok 5 tentang pengangguran, dan kelompok 6 tentang pendidikan. Jadi silakan kalian berdiskusi secara berkelompok. Masing-masing kelompok itu membahas satu bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dari mulai pengertian hingga penyebabnya. Kemudian dari diskusi kalian dibentuk dalam hasil yang berbentuk poster digital dan dipresentasikan. Kelompok 1 untuk presentasi. Ya, di sini kelompok saya kebagian mengenai masalah sosial kemiskinan. Nah, di sini kami menganalisis mengenai faktor penyebabnya, juga upaya apa yang harus kami lakukan dalam mengatasi kemiskinan. Karena seperti kita ketahui, kemiskinan itu berarti ketidakmampuan seseorang ataupun sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya ya Pak. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kemiskinan jika penyebabnya itu adalah malas bekerja? Oke, Itu, Pak. Baik. Bagaimana mengatasi kemiskinan jika penyebabnya itu karena malas bekerja? Mau bertanya Silakan Riri. Untuk kelompok 2, dari berbagai paparan faktor penyebab itu ya, yang menyebabkan kriminalitas, di antara itu semua yang paling dominan itu kira-kira yang mana dan mengapa? Terima kasih. Jadi intinya dari materi yang telah kita bahas hari ini, kita sudah menghasilkan produk berkaitan dengan permasalahan sosial itu sendiri, di mana kita sudah dapat mengkritisi mulai dari bentuk masalah sosialnya, lalu faktor penyebab dari permasalahan sosial itu, dan kemudian kita juga sudah mampu membuat atau menyusun solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Sekian Bapak. Oke, jadi terima kasih Jolivia. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membuat produk yang isinya hasilnya adalah penyebab dari masalah sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat. Iya, juara satunya Neni, juara keduanya Diska, dan juara ketiganya Jolivia. Nah, nih seru, masih bisa belajar sambil bermain di masa pandemi ini. Oke. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai dampak dari masalah sosial dan upaya penanggulangannya dari masalah sosial. Jadi kalian pelajari dulu nih dampak dari masalah sosial dan upaya-upaya penanggulangannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aswin untuk memimpin teman-temannya. Marilah kawan-kawan, setelah kita melaksanakan pembelajaran, semoga pembelajaran ini lebih diberkahi. Kita berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita. Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.